Saudara, nama Kaisang Pangarep masuk dalam bursa di Pilgub Jawa Tengah. Tentunya pilkada di kandang Banteng jadi pertarungan sengit antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Apa saja sebenarnya yang membuat putra bungsu Presiden Jokowi tersebut lebih unggul dibandingkan dengan nama-nama lainnya? Apakah hanya melambung berkat Jokowi efek? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Ada juru bicara tim pemenangan Pilkada PDI Perjuangan, Mas Aryo Seno Bagaskoro. Selamat pagi, Mas Seno. Selamat pagi, Mbak Risti. Ya, kemudian juga ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Mas Jayadi Hanan. Selamat pagi, Mas Jayadi. Pagi Mbak Desti. Ya. Pagi kembali Mas Seno. Ya. Pagi Pak Jayadi. Oke, kita juga masih menunggu ya kehadiran dari Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Mbak Ceril Tansil, yang mungkin nanti akan bergabung menyusul bersama kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Tapi kita ke Mas Seno dulu deh. Mas Seno, ini kan kalau kita lihat ya, PDI Perjuangan ini merupakan basis suaranya di Jawa Tengah begitu ya. Ibaratnya Jawa Tengah tuh kandang banteng lah istilahnya. Nah, di Pilkada Jawa Tengah ini nanti akan ada pertarungan sengit nih antara PDI Perjuangan dan kemudian Koalisi Indonesia Maju yang kita lihat juga Jokowi efek juga masih tinggi di Jawa Tengah. Nah, yang bikin saya tergelitik adalah pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Mbak Puan Maharani yang mengatakan kalau bisa dikatakan Kaisang Pangarep patut juga dipertimbangkan, nggak apa-apa, bagus juga. Nah, dari pemahaman PDI Perjuangan sendiri bagaimana ini? Oke, terima kasih Mbak Risti. Pertanyaannya pagi-pagi sangat menggelitik kita semua. Artinya bahwa di Jawa Tengah itu jadi satu daerah yang strategis dan jadi prioritas PDI Perjuangan tentu sudah bukan menjadi rahasia umum. Itu sudah sebuah fakta yang kita ketahui bahwa di berbagai daerah kami memang menempatkan prioritas. Dan secara elektoral, secara historis data, secara kedekatan kultural, bonding dengan masyarakat, di Jawa Tengah PDI Perjuangan telah terbukti berhasil menghasilkan, melahirkan banyak sekali nama-nama pemimpin di tingkatan daerah yang kemudian berhasil menjadi pemimpin yang baik di tingkatan pusat sekalipun. Oleh karena itu secara kesejarahan juga kami bersyukur bahwa dari tahun ke tahun pemilu legislatif kami dipercaya oleh masyarakat Jawa Tengah untuk menjadi pemenang pemilu di sana. Termasuk di dalam pilkada. Pilkada yang lalu pun ada nama Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang akhirnya kami diberi tugas oleh partai untuk menjadi calon presiden di Pilpres yang lalu. Artinya Jawa Tengah ini dengan PDI Perjuangan sangat identik. Nah, persoalan tentang nama-nama yang hari ini muncul, tentu ada berbagai mekanisme yang kita gunakan. Bahwa mendengarkan masukan dari para pengurus, masukan dari bawah menjadi penting, yes. Tetapi kan tentu ada nama-nama dari survei, pendekatan saintifik yang juga kita cermati. Bahwa dari LSI, dari Pak Jayadi menyampaikan ada beberapa nama yang muncul. Ada nama dari internal kami, misalnya ada Mas Bambang Pacul dan Mas Hendra Priyadi di sana. Itu tentu menjadi satu pertimbangan serius. Karena sebagai partai, kami tentu punya kepentingan untuk mendorong kader-kader internal kami untuk bisa menduduki jabatan strategis di ruang publik. Tapi kalau kan dari pusat mengatakan patut juga dipertimbangkan nama Kaisang, bukan justru nama dari kader internal partai Anda sendiri, seperti apa ini? Padahal kan kita tahu juga PDI Perjuangan punya bibit-bibit unggul di Jawa Tengah. Ya betul, artinya secara eksternal pun kami juga harus mencermati dinamika nama yang berkembang. Bagaimanapun itu juga bagian dari pencermatan yang kita lakukan dalam melakukan analisis dan pendalaman situasi. Misalnya ada nama Mas Kaisang, ada nama yang lain-lain juga, yang hari ini sebenarnya sering tampil di mana-mana di Jawa Tengah kan Pak Lutfi misalnya, yang tampil dengan berbagai baliho. Tapi kan ternyata saat dicari, ternyata secara popularitas lebih tinggi Mas Kaisang. Nah, ini kami harus melakukan pencermatan-pencermatan. Bagaimanapun kan kalau bicara rangkaian peristiwa munculnya nama Mas Kaisang yang sangat tinggi di survei, itu kan tentu publik tidak bisa memisahkan dengan ada fakta bahwa sebelumnya ada aturan yang diubah di Mahkamah Agung, yang itu akhirnya mengizinkan secara prosedural Mas Kaisang untuk berlaga. Kemudian ada juga ungkapan dari Pak Sekjen PKS misalnya, yang menyampaikan bahwa ada upaya untuk menyodorkan dalam tanda kutip nama Mas Kaisang ke beberapa partai politik, meskipun sudah dibantah. Tapi rangkaian peristiwa itu tentu
harus kami cermati gitu, sampai kemudian nama itu muncul. Sebenarnya ini peristiwa apa? Lalu apa kaitannya dengan misalnya gejala politik tertentu yang hari ini banyak dikritisi oleh masyarakat netizen misalnya. Nah, ini tentu kami sedang perhatikan baik-baik. Nah, dalam pencermatan itu tentu menjadi menarik. Maka kalau kita membaca dari apa yang disampaikan oleh para pimpinan partai kami, sebenarnya poinnya adalah semuanya kami pertimbangkan secara analitikal, tapi kalau persoalan rekomendasi tentu mekanismenya harus melalui tahapan-tahapan tertentu dan tidak bisa dalam 1-2 malam. Saya rasa itu, Mbak. Oke, semua nama juga masih dipertimbangkan sampai saat ini karena memang kalau kita melihat kan tidak bisa juga menutup mata kalau memang nama Kaisang ini memang hasil surveinya elektabilitasnya juga lagi unggul lah ibaratnya ya, karena memang ada rangkaian peristiwa mulai dari MA tadi Anda sebutkan, kemudian juga pernyataan dari Sekjen PKS. Nah, saya ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, lembaga survei Anda, LSI ini kan kemarin baru-baru ini kan merilis hasil survei terbarunya yang menyebut bahwa memang nama Kaisang ini berada di posisi teratas begitu, unggul. Nah, apa saja sebenarnya faktornya yang menyebabkan kemudian nama Kaisang ini punya elektabilitas yang tinggi khusus di Pilgub Jawa Tengah, Mas Jayadi? Kalau berdasarkan data yang ada sekarang, artinya data sementara ya, nanti bisa berubah. Aha. Ada dua faktor utamanya yang menyebabkan Kaisang cenderung lebih unggul. Dengan catatan unggulnya belum dominan ya. Oke. Itu di simulasi banyak nama itu 15 berbanding 12. Itu sebetulnya jaraknya secara statistik tuh sama sebetulnya, tidak signifikan. Tapi kita anggaplah unggul gitu. Nah, dua penyebabnya itu. Satu, Kaisang, tadi disebut Mas Seno, itu yang paling populer, yang paling terkenal di Jawa Tengah itu. Di survei ini kita ukur tingkat keterkenalan atau popularitas Mas Kaisang itu sudah 80% lebih, 82% kalau nggak salah ya. Dengan demikian seorang tokoh yang populer tentu apalagi tingkat kedisukaannya tidak terlalu tidak buruk ya, Mas Kaisang itu di kisaran 70%, itu dia potensial untuk memiliki elektabilitas yang tinggi. Nah, kalau dibandingkan dengan potensi lawannya, Pak Lutfi, kemudian Pak Yasin Maimun, kemudian Mas Bambang Pacul, Mas Sudaryono, dan lain-lain, itu tingkat popularitas mereka jauh di bawah Kaisang, masih di bawah 50%, 40-an%. Jadi salah satu yang menjelaskan itu unggul popularitas. Nah, dari sisi ini berarti kan popularitas bisa dikejar tuh kan. Kita nggak tahu apakah kalau popularitasnya terkejar, apakah tetap akan unggul. Nah, faktor kedua yang agak sulit diperoleh calon lain adalah yang Anda sebut Jokowi Effect itu. Jadi kita ukur dari misalnya orang yang pemilih di Jawa Tengah yang menyatakan puas dengan kinerja presiden, itu lebih cenderung memilih Kaisang memang. Baru setelah itu Pak Lutfi, baru nama-nama lainnya. Jadi dua faktor itu, Mbak. Nah, kalau boleh saya komentar pernyataan Mbak Puan itu terkonfirmasi juga di survei kita pernyataan Mbak Puan itu. Maksud saya gini, pernyataan Mbak Puan itu kan dari tingkat pimpinan partai, dari tingkat elit ya. Terus kalau kita cek di akar rumput PDIP, paling tidak sampai dengan Juni 2024 ini, pemilih PDIP itu memang dukungannya itu ketiga nama. Mereka belum menentukan juga tuh, masih mempertimbangkan tiga nama terutama, yaitu Pak Ahmad Lutfi, Mas Bambang Pacul, sama Kaisang. Itu dapat, kalau kita breakdown, dukungannya itu 20-20-20-an aja, sama kuat gitu. Jadi masih wajar kalau seimbang lah ya, belum ada yang terlalu masih dominan. belum di kalangan pemilih PDIP ya. Artinya pemilih PDIP pun mempertimbangkan sejumlah nama itu termasuk Kaisang gitu. Jadi cocok itu pernyataan Mbak Puan dengan suara akar rumput PDIP untuk sementara. Tapi nanti mungkin berubah kalau PDIP sudah memutuskan kan gitu. Nah, keputusan itu kan seperti kata Mas Eno, keputusan itu bagi partai kan cukup kompleks, tidak hanya bicara satu faktor. Minimal misalnya ada 3 faktor yang dipertimbangkan oleh partai. Satu, faktor elektoral yang kita bicarakan sekarang, ya kan? Yang kedua, faktor-faktor yang sifatnya strategis. Ya, macam-macam tuh faktor strategis itu. Soal koalisi partai, hubungan dengan pemerintah pusat, bagaimana pemerintahan ke depan, hubungan antara DPRD sama gubernurnya atau kepala daerahnya dan sebagainya. Itu banyak pertimbangan strategisnya. Nah, pertimbangan ketiga yang sering ya atau jarang disebut oleh banyak pihak atau banyak partai adalah pertimbangan kaderisasi. Seringkali kita hanya pikir kalau pilkada tuh fokusnya cuma menang gitu. Padahal pilkada juga atau pemilu juga bisa ajang kaderisasi. Jadi bisa aja partai setelah dia melihat yang lebih penting di wilayah tertentu
faktor kaderisasi yang diutamakan. Nah, kalau faktor kaderisasi yang diutamakan, maka bobot untuk kader internal menjadi lebih besar. Oke. Jadi itu gabungan berbagai kompleksitas pertimbangan itu yang nanti akan menentukan siapa atau pasangan mana yang akan diusung atau didukung oleh partai politik dalam pemilu seperti pilkada. Oke, cukup mengejutkan popularitas Kaesang Pangarep putra bungsu dari Presiden Joko Widodo ini popularitasnya 80% ya kalau tidak salah ya. Tadi Mas Jayadianan mengatakan bahkan Ya, kalau menurut saya nggak mengejutkan karena Mas Kaisang sudah beredar lama sekali, oke, tidak ya terlalu mengejutkan. minimal peredarannya sangat sangat intensif sejak menjelang pilpres, ya kan? Oke. Terutama sejak beliau pilpres dan pileg, terutama sejak ngambil posisi sebagai ketua umum Ketua Umum PSI. PSI. Wah itu dan Langsung melesat seperti begitu yang menurut Anda ya iya seperti yang popularitasnya ya. kita betul dan 3 minggu terakhir itu kan nama Kaisang disebut terus dikaitkan dengan pilkada Jakarta. Mhm. Jadi kalau Itulah yang dia kemudian populer menjadi salah satu wajar. faktor juga yang kemudian meningkatkan elektabilitas atau popularitas dari Mas Kaesang. Saya ke Partai Solidaritas Indonesia, Mbak Ceril Tansil yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Mbak Ceril. Mbak Ceril ini lagi Halo, bahas selamat nih, pagi. lagi bahas ketua umum Anda nih ya, yang dikatakan dari LSI ini punya popularitas yang cukup moncer begitu ya di Pilgub Jawa Tengah atau di wilayah Jawa Tengah yang kita tahu kandang banteng nih kalau di Jawa Tengah. Nah, jadi dari PSI sendiri Mas Kaesang ini akan maju di Jateng atau justru di Jakarta? Kalau ngelihat LSI kan populernya di Jawa Tengah nih, Mbak Ceril. Kalau dari DPP kita belum memutuskan ya. Saya berkali-kali dalam berbagai kesempatan di media menyatakan bahwa Sekjen PSI Raja Juliantoni sudah menyatakan ini kita tunggu bulan Agustus. Karena ya dinamika politik ini kan masih terus terjadi ya. Kita juga masih melihat bagaimana sih chemistry antara PSI, calonnya yang mana dan juga partai-partai lain yang kiranya mau mengusung dan juga kira-kira mau dipasangkan dengan siapa. Jadi masih sangat cair ya. Kita masih melihat komunikasi antar lintas partai dan juga masih menengok bagaimana sih basis konstituen PSI ini kira-kira aspirasinya seperti apa. Tapi yang jelas pernyataan Mbak Puan ini sangat menggembirakan untuk PSI. Kita sangat mengapresiasi apalagi keluar dari seorang tokoh Tokoh. sekelas Puan Maharani. Beliau adalah politisi senior, juga salah satu penentu di partainya begitu ya. Jadi ini merupakan kabar gembira untuk kita. Kita juga sangat apresiasi untuk PDIP sebagai partai besar, partai senior. Dan ini saya melihatnya begini, ini mungkin menjadi sebuah titik rekonsiliasi ya. Karena mungkin banyak pihak yang berasumsi bahwa selama ini kan PDIP dan PSI tidak terlalu sejalan begitu. Tapi pernyataan Mbak Puan ini benar-benar menunjukkan kedewasaan politik begitu. Dan menunjukkan kelasnya Mbak Puan sebagai politisi itu dia melihat secara komprehensif. Dan tentunya survei LSI ini menjadi pertimbangan untuk kami juga. Karena memang sampai saat ini banyak sekali dari akar rumput PSI yang datang ke DPP tiap hari itu mereka berusaha membujuk, mendorong agar Mas Kaisang ini mau maju dalam pilkada. Tapi apakah Mas Kaisang akan berlaga atau tidak, meramaikan atau tidak, ini Belum ada putusan. sampai saat ini PSI masih menghitung. Oke. Begitu. Kita masih menghitung-hitung lah dan juga melihat kira-kira dukungan dari partai-partai mana saja. Karena tentunya untuk maju pilkada itu kan tidak mungkin hanya PSI sendiri. Betul. Gitu. Oke. Masih ada hitung-hitungan dan juga wait and see yang kemudian masih dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Apalagi memang kita tahu begitu ketua umumnya yakni putra bungsu Presiden Joko Widodo populer di Pilgub Jawa Tengah ya 80%, Mbak Ceril. Tapi yang kemudian menarik adalah tadi yang Anda sebutkan, bisa jadi ini merupakan sinyal upaya rekonsiliasi mungkin dari PSI dan juga PDI Perjuangan. Nah, saya ke Mas Seno. Mas Seno, ini gimana nih kalau PSI sendiri mengatakan ada, ya bisa dikatakan ini ya sinyal yang bagus lah, mungkin akan ada upaya rekonsiliasi, jangan sampai kemudian residu pilpres ini masih ada begitu ya sampai ke pilkada. Nah, kalau dari Mas Seno sendiri, dari PDI Perjuangan sendiri, apakah nanti akan ada membuka pintu, walaupun kita tahu PDI Perjuangan ini sebenarnya bisa berdiri sendiri mengusung cagupnya sendiri di Jawa Tengah karena dengan suaranya yang cukup tinggi. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau bicara tentang komunikasi politik dengan partai-partai lain, kami sadar betul bahwa tahapan hari ini adalah untuk mencari komunikasi politik dengan kawan-kawan yang sepaham dan sevisi dengan kami. Oleh karena itu dengan siapapun tentu kami akan melakukan itu. Artinya itu terjadi di berbagai macam daerah dan kami sadar betul bahwa logika
kerjasama politik di pilkada itu sangat berbeda dengan pilpres. Logika Artinya elektoral dari pilpres sama logika elektoral pilkada ini jauh berbeda berbeda, menurut Anda? pasti berbeda. Artinya ada faktor kesejarahan di masing-masing daerah, ada faktor kebudayaan lokal dan lain sebagainya. Tapi persoalan tentang narasi besar yang kita usung tentu tidak berubah. Sebagai sebuah partai yang punya platform, gagasan, sikap, prinsip tentu tidak berubah. Tetapi dalam rangka menyesuaikan dengan apa yang terjadi di daerah, tentu komunikasi politik harus kami lakukan dengan semuanya. Bahwa pilpres pasti menyisakan ada perbedaan, bahwa pilkada juga nanti pasti akan menciptakan perbedaan calon A dan calon B. Bagi kami sebagai partai yang sudah bertahun-tahun tumbuh di berbagai era demokrasi, dari mengawali di era Orde Baru hingga kemudian pasca reformasi, saya rasa perbedaan-perbedaan yang kompetitif di tingkatan election itu sesuatu yang biasa saja. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang nantinya kalau memang harus bertemu atau berbeda pendapat di situ, itu bukan not a big deal. Jadi saya rasa hari ini kita sedang melakukan pembangunan komunikasi politik dengan siapapun, tetapi secara kebatinan kami punya asas kaderisasi yang cukup kuat. Artinya secara kelembagaan kami membuat sekolah partai, kami melakukan pelembagaan partai secara berjenjang. Tujuannya tentu adalah untuk mendorong kader-kader duduk di jabatan publik yang dapat sesuai dengan kompetensinya. Nah, itulah prioritas kami hari ini secara kebatinan kalau bicara di berbagai daerah, khususnya misalnya di Jawa Tengah. Saya rasa itu. Oke, kalau Anda mengatakan saat ini berkomunikasi dengan semua partai begitu, itu artinya PDI Perjuangan bisa dikatakan siap juga untuk berkawan dengan Partai Solidaritas Indonesia? Ya begini, di Pilgub yang lalu saja, kami meskipun juga menjadi partai pemenang yang dipercaya oleh masyarakat, tidak hanya di Jateng secara legislatif saja misalnya, tapi juga secara nasional kami waktu itu menang di Pilpres dan Pileg. Di saat itu pun kami membangun komunikasi di Jawa Tengah pun berkoalisi atau bekerja sama secara politik dengan kawan-kawan P3. Artinya tidak menutup kemungkinan di dalam pilkada kali ini pun kami juga akan melakukan komunikasi politik serupa meskipun mungkin menyesuaikan dengan pakem sosiologis masing-masing. Nah, dengan PSI bagaimana Mas Seno? Dengan siapa? Sangat mungkin, dengan siapa saja saya rasa sangat mungkin. Asalkan calonnya sama dengan apa yang kita perjuangkan, visinya sama, concernnya sama, gagasannya sama, tidak ada kata kemudian kita menghalang-halangi akan bekerja sama dengan calon siapa. Karena logika di pilkada itu otomatis adalah logika ketokohan. Bagaimana tokoh yang diusung itu punya rekam jejak seperti apa. Bagaimana dia pernah punya gagasan seperti apa. Nah, partai-partai politik ini yang bekerja sama untuk mendukung calon, ini saya rasa bicaranya bukan lagi persoalan ini kompetisi antar partai politik. Tapi bagaimana menemukan tokoh yang paling sesuai. Saya rasa logikanya lebih ke sana. Oke, kalau tadi Anda mengatakan sangat mungkin juga bisa nanti berkawan dengan Partai Solidaritas Indonesia, itu artinya PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan dengan putusan Mahkamah Agung yang kita tahu cukup juga pro kontra kemarin? Mas Seno? Mas Seno? Halo, ya Mbak. Iya, bagaimana jawaban Anda? Gimana, sorry pertanyaannya Mbak, poinnya? Tadi Anda menyebutkan sangat mungkin masih terbuka kemungkinan berkawan dengan siapapun termasuk dari Partai Solidaritas Indonesia. Itu artinya PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan dengan putusan MA yang kemarin diputuskan soal batas usia cagup, cawagup, terus kemudian bupati dan juga wali kota, tidak mempermasalahkan itu? Oke, nah kalau persoalannya bicara tentang MA, ini saya rasa ini beda lagi nih sama yang kita bicarakan hari ini. Atau yang kita bicarakan kali ini. Dalam konteks membangun komunikasi politik, tentu kami menghargai lokalitas setiap daerah dan siap membangun komunikasi politik dengan siapapun. Tahapan hari ini adalah melakukan pendalaman terus-menerus dari nama-nama yang muncul, dari data yang kami terima, masukan yang kami terima dari bawah, dari samping, dan seterusnya. Melakukan komunikasi politik dengan siapa saja, karena kompetisi pilkada itu dilakukan di tingkatan daerah dan kondisinya berbeda-beda. Tetapi kalau persoalan tentang putusan MA, ini kan yang paling banyak berkomentar sebenarnya bukan kami, tapi warga netizen, teman-teman yang ada di masyarakat. Berarti PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan itu? Loh, kami sudah menyampaikan bahwa apa yang terjadi di MA itu tentu adalah bagian dari pertanyaan publik. Yang kami hari ini sebagai partai tentu berpihak juga kepada apa yang menjadi pertanyaan publik. Sebenarnya ada apa sih di belakang ini? Tetapi kan
biarkan kalau itu kemudian menjadi satu proses hukum, masyarakat hari ini bisa sangat menilai. Dari pilpres hingga ke pilkada nanti tidak ada ruang kosong politik, tidak ada ruang hampa politik. Ada berbagai peristiwa yang akan terjadi, bagaimana pengondisian ABCDE-nya terjadi, yang itu nanti akan dibaca oleh masyarakat. Nah, hari ini proses itu yang sedang terjadi. Sehingga kami memutuskan, ya sudah, kalau memang harus terjadi seperti ini, namanya demokrasi, lebih baik kami menginvestasikan energi kami dalam menyiapkan kader-kader kami yang terbaik, sehingga pada saat nanti berkontestasi di pilkada kami bisa memunculkan nama-nama yang sesuai. Saya rasa itu, Mbak. Oke, baik. Saya ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, kalau Anda melihat dari pernyataan dari PDI Perjuangan dan juga Mbak Chairil Tansil begitu, tadi kita sudah melihat bahwa memang kalau dari PSI ini bisa jadi sinyal upaya rekonsiliasi karena pernyataan dari elit partai seorang Mbak Puan Maharani ini mengisyaratkan Kaisang Pangarep ini dipertimbangkan begitu ya, termasuk juga apakah Anda melihat PDI Perjuangan ini nantinya juga akan melakukan berkawan dengan Partai Solidaritas Indonesia yang kita tahu memang residu pilpres ini masih kental terasa, mungkin nggak sih gitu? Iya, kalau lihat fakta-fakta sejarah ya sangat mungkin. Ya, di banyak tempat, bahkan di daerah-daerah yang strategis, itu partai-partai yang diperkirakan tidak bisa kerjasama atau koalisi dalam pilkada itu koalisi. Sebagai contoh kan kita sering menganggap PSI sama PKS dulu susah sekali kan ketemu. Tapi kan di beberapa tempat PSI sama PKS berkoalisi dalam pilkada misalnya. Apalagi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu kan sebetulnya antara Pak Jokowi, Mas Kaisang dan keluarga Pak Jokowi lah dengan PDIP itu kan sebenarnya tadinya kan sama-sama banteng kan. Jadi sama-sama di kandang banteng. Jadi ini kalau kita lihat begitu, kalau ada dua calon dari PDI Perjuangan dan dari keluarga Pak Jokowi, itu berarti kan pertarungannya sebetulnya antara banteng dengan mantan banteng, mantan sama keluarga. Jadi mereka punya histori yang bisa membuat mereka bisa jadi lebih mudah bekerja sama kalau melihat historinya. Tapi bisa jadi perbedaan yang muncul di Pilpres dan Pileg kemarin itu bisa jadi belum selesai gitu dampaknya. Nah, tapi Anda melihat dampaknya masih belum selesai atau bisa jadi upaya rekonsiliasi yang disebutkan oleh Partai Solidaritas Indonesia, Mbak Chairil tadi, peluangnya? Ya itu tergantung kepada apa yang akan diputuskan oleh PDIP dan Kaisang dan koalisinya gitu ya. Kalau misalnya PDIP memutuskan untuk lebih mempertimbangkan persoalan-persoalan strategis, misalnya hubungan antara nanti gubernur dengan PDI, kemudian pimpinan pemerintahan ke depan bersama PDI dan sebagainya, bisa jadi mereka ketemu tuh di Pilkada Jawa Tengah gitu. Yang pasti saya kira Jokowi efek itu ada di Jawa Tengah. Itu ada. Dan kalau ada Jokowi efek, lalu ada calon dari keluarga atau orang yang dianggap dekat dengan Jokowi di pilkada, maka kemungkinan Jokowi efek itu akan ke sana gitu. Nah, pertanyaannya apakah partai seperti PDI Perjuangan akan menghitung apakah Jokowi efek itu bisa disaingi atau tidak? Kalau bisa, saya kira akan bisa muncul dua gitu. Kalau tidak, keduanya bisa ketemu. Karena kalau kita lihat dari pernyataan Mbak Chairil, itu kan PSI juga senang kalau bersama PDIP di Jawa Tengah, kan kira-kira gitu ya. Sementara PDIP memberi sinyal mempertimbangkan Kaisang. Jadi ada titik temunya di situ. Oke, nah ini ya kalau kita berbicara soal spesifik ya Mas Jayadi, soal Pilgub Jateng di wilayah Jawa Tengah yang kita tahu memang basis suara dari PDI Perjuangan kandang banteng, tapi juga di situ juga masih beririsan dengan Jokowi efek. Seberapa signifikankah Jokowi efek ini bisa mempengaruhi basis suara PDI Perjuangan di akar rumput? Seperti apa? Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas bagaimana popularitas Kaesang Pangarep yang kalau kita lihat dari survei lembaga survei Indonesia yang merilis baru-baru ini nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep ini punya popularitas yang cukup tinggi, bahkan unggul dari Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah, kemudian ada juga Bambang Pacul, Bambang Wuryanto, kemudian juga ada nama lain Hendra Prihardi, bahkan ada juga nama yang masuk cukup populer juga dalam radar adalah nama selebritas Raffi Ahmad. Masih membahasnya bersama dengan dari PDI Perjuangan Mas Seno Bagaskoro, kemudian juga Mas Jayadi Hanan dan juga Mbak Chairil Tansil. Melanjutkan pertanyaan saya nih Mas Jayadi, yang tadi disebutkan. Seberapa besarkah pengaruh Jokowi efek terhadap basis suara dari akar rumput di PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Ini kalau kita tahu kan Jawa Tengah ini kandang banteng. Ya, kalau kita belajar display atau contoh aplikasi Jokowi Effect itu kan bisa kita lihat secara jelas di Pilpres lalu. Jadi itu terlihat, itu sangat jadi kayak eksperimentasi alamiah itu terlihat di Pilpres lalu. Coba Anda perhatikan suara PDIP masih 27, berapa persen gitu ya Mas Seno. Lalu suara untuk Ganjar sekitar berapa? 30-an ya di Jawa Tengah. Apa itu artinya? Itu artinya bahwa Jokowi Effect itu lebih berpengaruh ke pemilih-pemilih non PDIP. Kalau kita cek di PDIP-nya, pemilih PDIP yang tetap memilih calon yang yang dicalonkan oleh PDIP sebagai partai itu mayoritas pemilih PDIP masih memilih calon yang dari partainya sendiri. Itu artinya bahwa Jokowi Effect itu bisa berpengaruh, tapi lebih kepada pemilih non PDIP. Non PDIP. Ya, lebih. Meskipun tentu ada 1, 2, 3, 4% bisa dipengaruhi ya. Tapi kalau lihat dari Pilpres lalu, pemilih PDIP itu cenderung solid mendukung calon yang mereka dukung. Dugaan saya itu akan tetap sama nanti, akan cenderung lebih di pilkada nanti. Nah, masalahnya adalah kalau calon dari PDIP hanya mengandalkan basis pemilih dari PDIP, harus dihitung apakah cukup untuk menang atau tidak. Kalau calon di Jawa Tengah itu lebih dari 2, misalnya 3, dan kekuatannya cenderung merata, katakanlah misalnya yang bertarung itu Pak Lutfi, Pak Bambang Pacul versus Mas Kaesang. Ya. Nah kalau 3 itu, maka peluang PDIP untuk menang, dugaan saya ada. Kenapa? Karena basis utama PDIP, yang pemilih PDIP-nya, itu kita cek di survei ini tuh, yang pemilih PDIP masih memilih PDIP lagi sekitar 28%-an. 28%. Sedikit lebih tinggi dari pemilu legislatif lalu. Kalau ditambah efek calonnya mungkin itu akan kayak Ganjar, jadi 30-an lebih gitu ya. Nah kalau ada 3 calon, berarti kan 3 calon ini masih punya peluang yang cukup besar untuk menang. Tapi kalau calonnya cuma 2 misalnya, maka mau tidak mau yang menang harus punya basis suara minimal 50% lebih kan. Nah dalam konteks itu kalau calon PDIP hanya mengandalkan pemilih PDIP, maka sulit untuk menang, karena kekuatan PDIP bersama pemilihnya itu di kisaran 27-30% saat ini ya. Itulah basis yang kuat sebagai kandang banteng itu. Karena itu harus mempertimbangkan faktor lain gitu. Nah mungkin PDIP bisa mengatasinya dengan koalisi ke calon wakil gubernurnya. Gitu. Seperti kata Mas Seno tadi, kan ada pakem sosiologis di Jawa Tengah itu. Seperti juga banyak di tempat di Indonesia, sebaiknya itu gabungan antara yang dipersepsi sebagai nasionalis digabungkan dengan yang dipersepsi sebagai pihak yang lebih religius, seperti Ganjar plus Taj Yassin Maimun, misalnya gitu. Oke. Saya menangkap kalau misalkan Jokowi Effect ini memang cukup berpengaruh terhadap yang non PDIP, suaranya yang non PDIP begitu. Nah, menurut Anda nama Bambang Pacul cukup berpeluangkah untuk meraup basis suara PDI Perjuangan yang kita tahu memang sudah unggul di Jawa Tengah? Saya cek juga di survei ini, ketika basis pemilih PDIP untuk sementara itu ya terpecah ke tiga nama, yaitu
Pak Lutfi, Mas Kaisang, sama Mas Bambang Pacul. Tiga itu terutama. Masing-masing dapat sekitar 20-an. Artinya dugaan saya itu karena PDIP belum memutuskan atau mengumumkan siapa gitu kan. Yang kedua, kalau kita cek juga hubungan antara dukungan kepada calon gubernur sekarang yang ada di Jawa Tengah dengan pilihan pada Pilpres lalu, maka saya lihat ada kecenderungan pemilih 01 sama 03 itu cenderung menghindari Kaisang. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat data itu, ya tentu saja data ini bisa dinamis, bisa berkembang. Tapi sementara saya bisa mengatakan kalau dua calon pun, kalau 01, katakanlah basis 01 di Jawa Tengah bergabung dengan basis 03, itu bisa sengit tuh pertarungan dengan dengan kalau misalnya Kim mencalonkan satu pihak saja, mencalonkan Mas Kaisang misalnya gitu. Jadi bisa terjadi pertarungan yang cukup sengit gitu. Oke, kalau kita tadi melihat dan juga menyaksikan paparan kalkulasi ya, ini kan masih hitung-hitungan gitu kan, semuanya masih cair begitu sampai nanti di bulan Agustus lah ya. Mbak Cheryl, dikatakan bahwa Jokowi efek ini masih punya pengaruh cukup kuat di Jawa Tengah khususnya untuk suara yang non PDIP. Nah, kalau dikatakan nama Kaisang ini juga masih punya dapat insentif elektoral begitu, insentif suara juga dari Jokowi efek. Jawaban Anda seperti apa untuk di Jawa Tengah? Ya, ini memang hal yang nggak bisa kita pisah-pisahkan atau kita nafikan ya. Kalau nggak salah dari LSI itu tingkat kepuasan pada kinerja presiden di Jawa Tengah itu 80% ya, Mas Jayadi ya. Kalau saya nggak salah ingat itu. Dan 80% itu menurut saya sangat tinggi untuk ukuran presiden yang tinggal beberapa bulan lagi nih masa jabatannya. Jadi pasti saya mencoba berasumsi untuk suasana kebatinan warga Jawa Tengah, mereka ingin kepemimpinan yang sekarang ada itu dari Pak Jokowi juga bisa terrealisasikan di Jawa Tengah untuk 5 tahun ke depan. Dan mungkin mereka melihat performance Mas Gibran dalam debat Pilpres kemarin, bagaimana Mas Gibran sangat deliver dengan visi misinya, dia bisa mendetailkan program-programnya, bagaimana pembawaan Mas Gibran sebagai seorang pemimpin. Saya rasa ada harapan dan kerinduan dari warga Jateng, apalagi keluarga Pak Jokowi ini kan dari Jateng begitu ya, dan mereka melihat bagaimana Kaisang dari remaja perjalanannya sampai menjadi seorang politisi, meskipun dari sisi politik mungkin Kaisang tergolong muda, tergolong newbie, tergolong pendatang baru. Tapi ada kerinduan-kerinduan ini yang menurut saya memang secara psikologis tidak bisa dipisahkan, dan mereka melihat yang paling realistis untuk bisa meneruskan bagaimana sosok Pak Jokowi ini yang ada di sosok Kaisang. Saya rasa ini ada hal-hal yang pastinya kental dalam ketika seorang pemilih ditanya dalam survei misalnya begitu ya. Tapi memang hitung-hitungan Mas Jayadi ini betul, saya rasa. Di mana tadi hitung-hitungannya kan sudah menghitung bahkan dari koalisi 01, 03 begitu kalau digabungkan. Tapi ya yang namanya proses politik itu juga, saya juga setuju dengan pendapat Mas Aryo bahwa dalam tingkat lokal itu sangat berbeda dengan tingkat nasional. Karena banyak sekali tokoh-tokoh yang mungkin dikenal secara nasional ketika dicobakan untuk daerah ternyata nggak ngangkat gitu suaranya. Dan kebetulan Mas Kaisang ini di nasional sedang populer dan beliau memang asli Jawa Tengah. Jadi ya kita lihat bersama aja ya Mbak ya. Yang jelas tadi saya sangat respect dengan pernyataan Mas Seno. Mas Seno hari ini sangat positif pernyataannya kepada PSI. Karena saya tahu Mas Seno ini adalah salah satu striker PDIP dan kita tahu lah bagaimana kemarin gitu ya. Tapi saya sangat respect dengan Mas Seno hari ini, sepertinya ada sesuatu yang berbeda begitu. Ada sinyal-sinyal positif. Ada apa ya? Saya langsung tanya deh ke Mas Seno. Mas Seno, ada apa nih? Kayaknya sinyalnya positif sekali. Biasanya kan terlihat defensif begitu. Kalau misalkan masih ada residu-residu Pilpres yang masih terasa begitu. Walaupun kita tahu tadi di akar rumput, kalau kata Mas Jayadi Hanan, di akar rumputnya saja PDI Perjuangan masih ada 3 nama. Nama Kaisang, Ahmad Lutfi, dan juga Bambang Wuryanto. Ada apa ini? Ya prinsipnya sebenarnya simpel aja Mbak. Karena kalau bicara hari ini semua terlalu dini untuk kita mendefinitifkan kesimpulan tertentu. Artinya kalau pertanyaannya tadi adalah apakah kita akan melakukan komunikasi politik dengan semua partai politik? Jawabannya tentu adalah kami terbuka untuk itu. Di banyak daerah kami melakukan komunikasi politik dengan banyak sekali pihak, elemen-elemen politik manapun dengan spektrum pemikiran yang begitu beragam, kami melakukan itu. Tapi kan persoalannya pilkada ini adalah memunculkan nama. Namanya siapa yang akan diusung, kemudian komunikasi politik itu bermuara pada kerjasama politik dengan partai politik mana saja. Maka hari ini di Jawa Tengah pun sebenarnya
kami kan prinsipnya sebenarnya PDI Perjuangan ini belum memunculkan nama atau menunjukkan dukungan bahwa akan mengendorse atau mengusung nama tertentu. Artinya partai-partai lain pun juga sama, belum ada yang mengusung nama. Jadi kalau hari ini misalnya judul topik kita ini adalah Mas Kaisang masuk radar PDIP untuk Pilgub Jateng. Radar ini kan artinya bukan otomatis kita pasti akan mengusung Mas Kaisang. Apakah teman-teman PSI juga, Mas Sheryl dan kawan-kawan, akan otomatis pasti mengusung Mas Kaisang? Semuanya masih belum tentu. Nah, artinya apakah tidak mungkin nanti nama-nama yang lain yang hari ini misalnya belum muncul di top 10 yang muncul di survei, kemudian itulah yang akan jadi. Apakah tidak mungkin? Sangat mungkin. Itu kalau bicara dengan pengalaman kita pemilu berkali-kali sebelumnya, seringkali yang masuk di injury time itu malah yang paling moncer. Artinya yang berkaca dari pengalaman sebelumnya nggak tentu siapa cepat dia dapat itu. Yang muncul di awal-awal malah jangan-jangan nanti di akhirnya nggak maju, jangan-jangan di akhirnya nggak jadi maju karena alasan ABCDE. Nah, artinya komunikasi itu tentu kita lakukan dengan siapa saja. Tetapi masalah nama PDI Perjuangan hingga hari ini belum menentukan sikap apapun. Sebagai partai pemenang pemilu legislatif di Jawa Tengah, di pemilu kemarin, tentu adalah satu kewajaran kalau kami punya keinginan secara kebatinan untuk mengusung kader sendiri. Kami punya Mas Hendar Priyadi, yang itu pengalaman eksekutifnya lengkap. Kami punya Mas Bambang Pacul, yang ikonik di legislatif, muncul di survei. Bahkan ada juga nama Pak Andika Perkasa misalnya, yang itu punya kemampuan untuk melakukan manajerial di tubuh militer pada saat menjadi Panglima TNI. Jadi stok kepemimpinan kami banyak, dan nama itu belum kami munculkan, mesin belum kami gerakkan untuk mengerucut pada satu nama, sehingga tentu saja wajar kalau hari ini elektabilitas yang terpotret di LSI-nya Mas Jayadi Hanan itu masih sangat mungkin berubah semua. Saya rasa itu. Masih sangat mungkin berubah dan bisa dikatakan ya semua partai politik ya semuanya pengennya maunya ya memajukan kader internalnya sudah pasti. Tidak hanya PDI Perjuangan, PSI, Gerindra, bahkan semuanya begitu untuk partai-partai besar. Nah yang kemudian jadi pertanyaan saya juga adalah Mas Jayadi, mungkin nggak sih kan PSI ini kan tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Mungkin nggak Koalisi Indonesia Maju dalam tanda kutip gitu ya menyerahkan akhirnya Pilgub Jawa Tengah ya sudahlah Mas Kaisang ke PDI Perjuangan saja begitu, berkawan dengan PDI Perjuangan, mungkin nggak akan dilepas begitu? Atau nggak mungkin nih kayaknya peluangnya kecil sekali gitu? Saya kira sangat mungkin karena Koalisi Indonesia Maju di tingkat nasional, paling tidak dari apa yang kita dengar di media, gestur politik para pimpinannya itu memang welcome atau berkeinginan juga kalau misalnya PDI Perjuangan juga ikut gitu kan di dalam koalisi pemerintahan ke depan, apalagi di Jawa Tengah kan gitu. Di Jawa Tengah itu secara partai PSI sendiri kan 2 kursi aja ya Mbak Sheryl ya. Iya betul. Itu artinya tidak mungkin kalau PSI hanya maju dengan 1-2 partai saja. Dan Kim sudah menunjukkan sinyal-sinyal bahwa mereka akan mendukung calon-calon yang satu kuat secara elektoral di Jawa Tengah, 2 punya hubungan dengan Pak Jokowi, kan gitu kayaknya pilihannya sekarang. Yang kita dengar kan mereka sudah menggadang-gadang Pak Lutfi bersama Pak Sudaryono kalau nggak salah gitu kan, salah satu kemungkinannya gitu. Nah sekarang dengan lihat perkembangan mungkin saja nama Kaisang Pangarep juga dipertimbangkan, dan itu akan sangat, saya kira Kim akan sangat welcome kalau PDI ikut mendukung. Kenapa? Karena itu nanti akan membuat kerjasama politiknya dalam hubungan eksekutif legislatif ke depan itu lebih mudah kan, lebih cair karena PDI sebagai partai pemenang pemilu, ketua DPR nanti di Jawa Tengah kan, ketua DPRD itu tentu kan akan banyak berperan dalam pemerintahan sehari-hari ke depan. Jadi pertimbangan strategis itu juga akan membuat partai seperti Kim itu punya peluang atau punya kesempatan atau punya keperluan untuk welcome kalau PDIP ikut mendukung Mas Kaisang. Nah sekarang pertanyaannya PDIP-nya gitu. Kalau kita kalau hanya hitung-hitungan elektoral sekali lagi dengan data yang ada sekarang, kita refleksi ke Pilpres kemarin.
01 bergabung 01 itu lebih banyak kekuatan religius katakanlah begitu ya Mas Eno. 01 itu 02 sorry 03 itu gabungan antara nasionalis religius gitu ya. Nah itu apa namanya 03-nya masih bisa dapat 30% lebih di Jawa Tengah. Nah coba bayangkan kalau kita menggunakan hitungan itu, nanti misalnya PDIP calonnya bergabung dengan figur religius seperti Taj Yassin Maimun yang juga sekarang cukup moncer, cukup kuat. Tidak ada figur apa namanya religius lain yang muncul di luar itu. Oke. Nah, Jokowi effect itu membuat PDI Perjuangan di Jawa Tengah di Pilpres lalu itu tetap memperoleh suara 30% lebih. Nah, bayangkan kalau misalnya Jokowi effect itu juga membuat pasangan 01 tetap dapat dukungan kan gitu. Kita katakanlah dukungan 01 lebih banyak di basis-basis religius. Nah, kalau misalnya basis-basis religius lebih banyak bergabung dengan PDI Perjuangan di pemilu Pilkada 2024 di Jawa Tengah, kan peluang besar. Bisa kompetitif tuh. Jadi sekali lagi itu contoh saya untuk mendukung apa yang disampaikan Mas Seno itu, memang hitung-hitungannya itu belum selesai. Yang muncul sekarang itu baru hitung-hitungan elektoral. Oke, tapi menarik juga kalau disebutkan tadi Anda juga sinyalnya adalah nama Taj Yassin Maimun begitu ya, yang kalau dari segi religiusnya ya Mas Jayadi. Mas Jayadi, kalau menurut Anda dari hitung-hitungan dari LSI sendiri, Kaesang Pangarep, sosok Kaesang Pangarep ini lebih berpeluang ke Jawa Tengah ataukah ke Jakarta? Kalau dari Golkar sendiri kan sudah mengatakan kalau untuk Pilkada Jakarta Ridwan Kamil ini lebih berpeluang menang di Jabar bukan di Jakarta. Nah, kalau dari Anda? Kalau hitungan elektoral, Kaesang lebih berpeluang di Jawa Tengah dan itu posisinya bisa lebih tinggi dipertimbangkan sebagai cagup, kan? Di Jawa Barat, di Jakarta, peluang elektoralnya sebetulnya cukup besar, tapi sebagai cawagup, ya. Dugaan saya sangat besar peluang Mas Kaesang untuk diusung sebagai cawagup, terutama dari Kim. Ya, kalau cagupnya orang populer seperti Ridwan Kamil misalnya atau yang lain. Jadi itu hitungan elektoral. Tapi pertanyaannya hitungan strategis. Misalnya gini, saat ini tampaknya ada 2 calon dari Kim yang muncul, Pak Lutfi sama Mas Kaesang. Dua-duanya dianggap dekat dengan Presiden Jokowi. Walaupun Presiden Jokowi itu bukan ketua partai dan bukan orang yang secara normatif mencalonkan dalam pilkada, tapi kan Kim di Jawa Tengah kan mendengarkan saran-saran dan masukan dari Pak Jokowi. Ya, betul. Ya, Pak Prabowo sering bilang mereka adalah pasukan Pak Jokowi, kan kira-kira gitu kan? Oke. Jadi siapa tuh di antara 2 itu? Apakah tetap dengan Pak Lutfi atau nanti memajukan Kaesang? Nah, itu kan pertimbangan strategis itu yang bisa membuat Mas Kaesang bisa jadi malah lebih di Jakarta. Bisa jadi. Tidak di Jawa Tengah, bisa jadi ya. Tapi kalau itu kan kalau dari segi elektoral ya, Kaesang lebih berpeluang ke Jawa Tengah. Tapi kalau dari segi politik pasti ke Jakarta. Dari segi elektoral, kalau Mas Kaesang kepengennya cagup, lebih mungkin di Jawa Tengah. Dari segi elektoral, kalau Mas Kaesang posisinya nggak apa-apa jadi cawagup, lebih berpeluang di Jakarta. Dari segi pertimbangan politik ke depan untuk melihat panggung yang lebih besar, yang lebih sering jadi sorotan, memang Jakarta lebih jadi sorotan dibandingkan dengan daerah lain di Jawa. Nah, tinggal mana yang akan dipilih? Kita tinggal mana yang mau dipilih. Saya ke Mbak Ceril terakhir, singkat saja. Kalau dari lihat kalkulasi dari Mas Jayadi Hanan dari LSI soal peluang Kaesang Jawa Tengah dan juga Jakarta, sudah masuk ke pertimbangan dari PSI? Lebih berpeluang kita sedang mempertimbangkan. Kita belum sampai pada hasil akhir ya, karena begini, di Jakarta itu kita punya 8 kursi. Dan itu kan cukup besar ya. PSI sendiri di Jakarta itu sangat populer. Jadi ada peluang juga begitu. Tapi ya memang survei LSI ini kan juga sesuatu yang menggembirakan. Jadi ya kita masih berhitung lah Mbak. Belum sampai pada titik akhir kita memutuskan apa begitu. Tapi kita tunggu bersama. itu hitung-hitungan dari LSI juga pasti jadi pertimbangan juga dong dari PSI. Pasti. Oke, lebih berpeluang ke Jateng atau ke Jakarta. Kalau dari segi politik ya magnet politik Jakarta ini memang lebih cemerlang, lebih moncer.
dibandingkan di Jawa Tengah. Dan juga PSI memang basisnya itu kan di kota-kota besar ya, dan kita tahu lah di ibu kota itu PSI ya popularitasnya bagus. Mhm, Iya. Jadi ya kita masih tunggu bersama lah. Betul. Lagi pula saya kira kalau di Jawa Tengah dengan kekuatan PSI yang hanya 2 kursi, mhm. itu kan nanti di proses-proses kebijakan di DPRD, PSI lebih banyak harus ikut Kim kan, Ya, gitu. Nah, kalau di Jakarta PSI punya bukan hanya kalau istilah orang anak-anak netizen itu, kalau di Jakarta PSI tidak hanya punya 2 cents, tidak hanya punya 2 sen, dia bisa punya 30 sen, 10 sen gitu kan. Kalau di Jawa Tengah, PSI cuma punya 2 sen dalam proses kebijakan nanti ya, bukan soal pilkadanya. Oke, semuanya masih cair, dinamikanya masih kita ikuti terus. Mungkin saja ada kemungkinan apakah PDI Perjuangan nanti akan ada keputusan dari pucuk pimpinan tertinggi untuk pilkada, khususnya di pilkada Jawa Tengah yang kita tahu Jawa Tengah ini merupakan kandang banteng. Kita masih akan tunggu, semuanya masih dinamis. Kalau kita lihat dari survei LSI memang betul Kaisang Pangarep punya popularitas yang cukup moncer di Pilgub Jawa Tengah. Terima kasih Mbak Chairil Tansil telah bergabung bersama kami, Mas Jayadi Hanan, Mas Seno. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sheryl, Mas Seno.